Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar semuanya? Baik, Bu Guru. Waalaikumsalam Bu Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah, anak-anakku, Bu Guru. iya. Anak-anakku, sebelum kita belajar, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca doa agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Nah, coba mana ketua kelasnya? Halo Roni, siapkan ketua kelas. Mana? Tidak hadir? Siapa tadi yang cepat datang? Subarli? Ya, coba Subarli baca doa belajar. Saya Bu Guru. Iya. Ya, silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih, Nak. Nah, anak-anakku, Ibu tadi melihat kelasnya sudah bersih dan anak-anakku sudah semuanya dalam keadaan rapi. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu Siap, Bu Guru. Guru. Siap, Bu Guru. Semuanya semangat. Semangat, Bu Guru. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, baiklah Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku semuanya. Hadir semuanya? Hadir, Bu Hadir Guru. guru. Nah, anak-anak, kenapa Nak Ahmadin? Nak Roni? Masuk, tapi tadi dia terlempar lagi mau ingin masuk pulang. Ya, nanti ya dimasukkan lagi kembali. Nah, anak-anakku, baiklah, Ibu ingin mengingatkan materi kita yang lalu. Masih ingat materi kita yang lalu tentang mengenal nama Allah atau Asmaul Husna? Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama Allah yang baik, ya Bu. Nama Allah yang baik. Iya, berapa jumlahnya, Nak? 99 Guru. Siapa yang bisa mengartikan Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad? Siapa yang bisa? Allah Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Ya, Al-Hayyu, Allah Maha hidup. iya. Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Al-Ahad, Allah Maha Esa. Allah Maha Iya. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Dan hari ini kita sudah masuk ke subtema yang kedua, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pembelajaran kita subtema kedua, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Nah, anak-anakku, ada yang tahu mengenal kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Saya Bu Guru yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Rukun Yang iman ketiga. yang ketiga. Nah, Tiga. siapa yang tahu? Yang ketiga. Iya, yang ketiga. Nah, bagaimana caranya kita beriman kepada kitab Allah? Ada yang tahu? Percaya adanya kitab Allah dengan sering Iya. membaca mengaji. Iya, alhamdulillah. Nah, anak-anakku masih semangat semuanya Semangat, Semangat, Bu. Semangat, Ibu Guru. untuk menyemangati hari ini. Sudah, Dek, Ma. Pada Sudah, pembelajaran Dek, Ma. ini, mari kita bernyanyi bersama. Masih ingat lagunya Allah itu Maha Esa? Kita menyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Allah Allah itu itu Esa, tidak berayah. Allah itu Ya, semuanya Esa, tidak beribu dan tidak ada yang menyamainya.
Iya, alhamdulillah. Semangat. Semangat. Iya. Nah, anak-anakku. Semangat Bu Guru. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan di layar ini adalah kompetensi dasar kita yang pada pembelajaran hari ini. Kemudian anak-anakku perhatikan ini adalah indikator pembelajaran kita hari ini. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini di sub tema kedua. Nah, anak-anakku, kita sudah masuk ke subtema 2. Kalian perhatikan di atas. Ini adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam mengenal kitab-kitab Allah ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Coba anak Andi bisa bacakan Surah An-Nisa ayat 136 yang ada di layar, nak. Mandi silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Iya, terima kasih Nak Andi. Kasih tepuk tangan untuk Andi, temannya kita. Iya, nah anak-anakku, itulah tadi tentang ayat yang dimana Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab Allah, yaitu surah An-Nisa ayat 136. Nah, ini adalah subtema kita, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Beriman kepada kitab Allah itu berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ketiga. Baiklah, kita lanjut ke poin selanjutnya. Siapa yang bisa bacakan? Ini adalah nama-nama kitab Allah. Coba siapa? Ya, coba siapa yang bisa baca? Yang pertama kitab Taurat, Bu Guru. Ya, coba Nak Fitri. Isi pokok kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Adapun isi pokok kitab Taurat. Terima kasih Nak Fitri. Nah, sekarang kita lanjut. Siapa lagi yang bisa bacakan? Ini adalah kitab Sabur. Siapa yang bisa bacakan? Saya, Bu Guru. Iya, nah baik. Silahkan. Iya, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kibti. Iya. Pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke kitab Injil. Coba Nah Ahmadin baca, Nah Ahmadin. Iya, silahkan Nah Ahmadin. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam
pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran baru atau kabar gembira. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Nak Ahmadi. Nah, sekarang kitab yang selanjutnya, kitab Al-Quran. Laude, mana Laude? Silakan baca Nak Laude. Tidak ada Nak Laude? Coba siapa yang bisa? Saya Bu. Iya, coba baca Nak. Nak Nurdayani. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Iya, terima kasih Nak Nurdayani. Nah, anak-anakku dari kalian amati apa yang Ibu sudah tampilkan di atas. Ibu mengucapkan terima kasih semuanya ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Apa kitab suci umat Islam? Al-Quran, Bu Guru. Kami Bu Guru. Ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Ada Bu Guru. Iya, silakan Nak Laroni. Iya. Ahmadin mau bertanya. Iya, silakan Ahmadin. Ada Bu Guru, saya mau tanya kenapa Al-Quran itu 30 juz? Kenapa bukan kurang atau lebih dari itu pada saat penyusunannya? Coba siapa yang bisa bantu Ibu Guru untuk menjawab? Ada yang bisa? Coba, ada yang bisa? Pak Laude itu bisa, Pak Laude dia pintar. Ada Nak Laude? Karena Al-Quran itu sudah dituliskan oleh Allah dan digariskan sebelum masa azali. Artinya di mana Allah itu sudah menurunkan Al-Quran dan sudah mengetahui siapa-siapa saja Rasul yang nanti mendapatkan Al-Quran, kitab-kitab tersebut. Nah, itulah jawaban dari Ibu. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ya Bu, saya mau tambahkan Iya. Bu. Iya, silakan Nak Nurdayani. Pembagian Al-Quran menjadi 30 juz bertujuan agar para pembaca bisa mengukur waktu untuk dapat khatam Al-Quran sekali per bulan, Ibu. Iya, alhamdulillah. Nah, sudah jelas Nak Ahmadi? Jelas Bu Guru, jelas. Iya. Bu Guru. Nah, anak-anakku sekarang kita masuk ke tugas diskusi hari ini, yaitu di mana kalian akan melaksanakan tugas kelompok dan silahkan kalian melihat langkah-langkahnya. Lihat semuanya. Nah, di sini ya. Lihat Ibu Guru, lihat Ya. Ibu Guru. Nah, sekarang Ibu akan membagikan setiap peserta didik. Ya, Bu Guru. Iya, Ibu akan bagikan. Silahkan mengambil satu-satu. Ya, terima kasih. Dan jika kalian sudah mengambil, coba cari pasangannya ke tempat temannya yang lain sehingga kalian membentuk suatu kelompok. Jadi Ibu tidak membentuk, kalian membentuk dengan sendiri kelompok dengan mencocokkan kartu yang Ibu bagi. Oke, silakan mencari pasangannya. Saya dengan Ahmadin, dia pintar dia ini. Nah, Iya. nah sekarang ini sudah ada nama-namanya, ya. Nah, Ibu akan membagikan apa yang menjadi tugas kalian di sini. Cari dan temukanlah hal-hal yang berkaitan dengan materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang silahkan kerjakan, carilah dan temukanlah hal-hal yang berkaitan dengan materi mengenal kitab Allah. Nah, oke, sudah selesai. Nah, dari hasil kelompok 1, 2, dan 3, semuanya mendapat nilai
bintang 5. Berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Karena apa yang kita harapkan pada pembelajaran ini, pada tugas diskusi hari ini atau tugas kelompok, semuanya berjalan dengan baik. Nah, anak-anakku, dari hasil diskusi ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap hasil diskusi kita hari ini? Saya, Bu Guru. Iya. Apa hasil diskusi kita hari ini yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu beriman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Ada 4 kitab Allah yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu Guru. Iya, alhamdulillah. Nah, dari hasil diskusi ini, di sini kita sudah melihat hal-hal yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas individu atau tugas masing-masing anak-anakku. Nah, sekarang kalian melafalkan nama-nama kitab berdasarkan urutan absen yang akan Ibu sebutkan. Coba Laroni, lafalkan atau sebutkan nama-nama kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Ya, silakan Laroni. Nomor 1, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa berbahasa Ibrani. Iya. Nomor 2, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud berbahasa Kipti. Nomor 3, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan berbahasa Ibrani juga. Yang keempat, kitab terakhir penyempurna kitab sebelumnya, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan berbahasa Arab. Terdiri dari 114 surat dan 6066 ayat. Itu saja, Bu Guru. Iya, alhamdulillah. Nah, anakku berikan tepuk tangan untuk Laroni. Iya. Nah, dari semua yang kalian sudah lafalkan hari ini, mulai dari urutan absen yang pertama sampai terakhir, semuanya sudah bisa melafalkan, tetapi walaupun masih ada yang belum hafal, Ibu harap kalian tetap belajar di rumah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal latihan LKPD. Silahkan kerjakan. Ibu memberikan waktu 15 menit. Silahkan kerjakan. Ya. Sudah selesai? Iya, silakan. Sudah, Bu Guru. Iya, alhamdulillah. Nah, anak-anakku, Ibu akan memeriksa dan tadi Ibu sudah lihat hasil yang mendapat nilai tertinggi adalah Nak Subarli. Berikan tepuk tangan untuk Nak Subarli. Iya, dapat 100. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, mungkin Nak Subarli rajin belajar ya. Barli juara Karena 1. sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi kita bahwa lalu kita akan mempelajari kitab-kitab Allah. Nak Subarli belajar dengan giat, jadi dapat 100. Alhamdulillah. Nah, anakku yang belum mendapat nilai seperti Nak Subarli, silakan lagi kembali belajar di rumah. Nah, anakku, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Beriman kepada kitab Allah. Iya. Siapa yang bisa simpulkan? Coba Nak Usman simpulkan. Nak Usman, silakan simpulkan Nak Usman. Ya, dari tadi tidak cara ya. Ya, silakan. Jadi mengenal kitab-kitab Allah itu wajib bagi setiap manusia karena itu termasuk rukun iman yang ketiga. Dan ada 4 kitab-kitab Allah, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Iya, alhamdulillah. Nah, Ibu sedikit menambahkan bahwa
Beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga, dan ini wajib bagi manusia untuk mengetahui kitab-kitab Allah. Nah, di antara ketiga kitab Allah ini, sebagai penyempurna dari ketiga kitab ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, bagi anak-anakku yang belum mencapai tadi nilainya, silakan belajar lagi di rumah. Nah, untuk materi selanjutnya di minggu depan pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran terpuji. Nah, itu untuk tema kita yang selanjutnya di minggu depan. Jadi Ibu ingatkan agar anak-anakku senantiasa belajar di rumah. Nah, anak-anakku, karena waktu sudah menunjukkan keluar jam istirahat, maka hari ini kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Coba Ahmading baca surah Al-Fatihah. Ya Bu Guru. Para teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekian, terima kasih. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.